Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara M. Nur dari kelas PIAUD 3B. Di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan tentang tumbuh kembang anak. Baik, langsung saja. Yang pertama itu pertumbuhan dan perkembangan si kecil. Pertumbuhan adalah perubahan yang bersifat kuantitatif, dapat diukur dan sering terjadi secara fisik. Pertumbuhan si kecil dapat dipantau melalui pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, dan ukuran lainnya sesuai usia dengan standarisasi alat ukur tertentu. Sedangkan perkembangan adalah pertambahan kemampuan struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Misalnya, si kecil dapat berjalan atau berbicara. Perkembangan dapat diamati dari cara ia bermain, belajar berbicara, dan bersikap. Yang kedua itu stimulasi tumbuh kembang otak si kecil. Stimulasi jaringan otak sangat penting selama periode emas si kecil. Semakin banyak stimulasi yang ibu berikan kepada si kecil, jaringan otak akan berkembang hingga mencapai 80% pada usia 3 tahun. Sebaliknya, jika si kecil tidak pernah diberi stimulasi yang cukup, maka jaringan otaknya akan mengecil, sehingga fungsi otak akan menurun. Hal inilah yang menyebabkan perkembangan si kecil menjadi terlambat. Stimulasi yang kurang pada si kecil dapat mempengaruhi perkembangan kecerdasan otak, penyimpanan tumbuh kembang, bahkan gangguan perkembangan yang menetap. Tahapan stimulasi sesuai usia. Yang pertama itu usia 0 sampai 4 bulan. Sering memeluk dan menimang dengan penuh kasih sayang. Gantung benda berwarna cerah yang bergerak dan bisa dilihat oleh si kecil. Ajak si kecil tersenyum, bicara. 4 sampai 6 bulan. Sering tengkurapkan si kecil. Gerakan benda ke kiri dan kanan di depan matanya. Pendengarkan berbagai bunyi-bunyian, beri mainan benda yang besar dan berwarna. Usia 6 sampai 12 bulan, ajari si kecil untuk duduk, ajak main cilukba, ajari memegang dan makan biskuit. Usia 1 sampai 2 tahun, ajari berjalan di tangga, ajak membersihkan meja dan menyapu, ajak membereskan mainan, ajak mencoret-coret di kertas. Usia 2 sampai 3 tahun, ajari berpakaian sendiri, ajak melihat buku bergambar, bacakan cerita anak, ajari makan di piringnya sendiri, ajari cuci tangan, ajari buang air besar dan kecil di tempatnya. Usia 3 sampai 5 tahun, minta si kecil menceritakan apa yang ia lakukan, mendengarkan ia ketika bicara. Jika ia gugup, ajari bicara pelan-pelan, awasi si kecil ketika mencoba hal-hal baru. Ada 3 faktor utama yang mempengaruhi perkembangan si kecil. Yang pertama itu faktor genetik. Faktor genetik ini merupakan modal dasar dan mempunyai peran utama dalam mencapai hasil akhir proses tumbuh kembang anak. Termasuk faktor genetik diantaranya jenis kelamin, ras atau suku bangsa, dan faktor bawaan yang sifatnya patologik atau penyakit tertentu. Yang kedua itu faktor lingkungan, yaitu cuaca. Cuaca yang ekstrim dan bencana alam dapat berdampak terhadap tumbuh kembang anak. Cuaca yang tidak mendukung dapat berakibat pada berkurangnya persediaan pangan, timbulnya wabah penyakit, dan lain-lain. Sanitasi. Kebersihan lingkungan turut mempengaruhi kualitas kesehatan si kecil. Bila lingkungan tempat tinggal anak kurang higienis atau rentan terhadap polusi, bibit penyakit dapat mudah berkembang. Misalnya diare, demam berdarah, atau tipes, tentu akan mengalami hambatan dalam tumbuh kembangnya.
Rumah tinggal, keadaan rumah yang layak dengan konstruksi bangunan yang tidak membahayakan penghuninya serta tidak penuh sesak akan menjamin kesehatan penghuninya. Yang ketiga itu faktor nutrisi. Pemberian nutrisi yang memadai bersama dengan stimulasi sangatlah penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan otak si kecil. Salah satu nutrisi seperti kolin berperan serta dalam proses pembentukan sel saraf otak dan pematangan selubung saraf. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.